Shalom, di nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yaitu tetap bertahan ataukah maju menyerang. Tetap bertahan ataukah maju menyerang. Hari ini merupakan hari pahlawan ya. Saya ucapkan selamat hari pahlawan bagi kita semuanya. Nah, dahulu para pejuang bangsa kita bisa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, sebab mereka tidak hanya bertahan saja, tetapi mereka justru maju menyerang musuh, menyerang pasukan penjajah, dan menang. Memang banyak korban berjatuhan, tetapi arek-arek Surabaya pantang mundur. Dan hasilnya adalah kemenangan, kemerdekaan bagi bangsa kita. Nah, di dunia tinju, orang yang sedang bertinju itu juga ada saatnya dia harus bertahan, menghadapi pukulan-pukulan dari lawannya yang keras, tetapi ada saatnya dia juga harus balas, maju menyerang lawannya dengan pukulan-pukulan yang keras juga. Kalau petinju itu hanya bertahan saja, maka lama-kelamaan dia akan menjadi lelah. Tenaganya akan berkurang, menjadi berkurang, dan akhirnya dia akan jatuh tergeletak dan tidak bisa bangun kembali. Dia akan kalah KO atau kalah TKO, atau paling tidak dia akan kalah angka mutlak. Sebab dia tidak pernah menyarangkan pukulannya kepada lawan sehingga dia tidak mendapatkan angka sama sekali. Nah, begitu juga bagi para pelari, baik pelari sprinter maupun pelari maraton sama saja ya. Kalau dia hanya mempertahankan kecepatan larinya saja dan mempertahankan jaraknya dengan pelari yang di depannya saja, maka dia juga tidak akan pernah menjadi pemenang, tidak akan pernah menjadi juara. Yang harus dia lakukan adalah dia harus terus-menerus menambah kecepatan berlarinya, makin lama harus makin kencang. Kalau perlu dia harus kerahkan seluruh tenaganya agar bisa makin lama makin meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakangnya, sehingga dia bisa tampil sebagai juara di dalam perlombaan lari itu. Nah, di dalam bidang apapun juga, hal ini juga berlaku. Termasuk di dalam dunia bisnis pun, kalau kita ini hanya sekadar bertahan saja dan tidak berani melangkahkan kaki ke depan, maka akhirnya bisnis kita juga akan hancur dilindas oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang terus mengadakan ekspansi, mengadakan inovasi, mengadakan pembaharuan. Itu sebabnya di dunia bisnis pun harus maju, tidak boleh hanya bertahan. Begitu juga di dalam bidang rohani, di dalam dunia rohani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat korban Tuhan di atas kayu salib. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tapi perhatikan, kita bukan hanya harus mempertahankan saja iman kita, tetapi kita harus berani maju menyerang musuh yang ada di depan kita dan mengalahkan musuh-musuh kita. Kalau kita hanya bertahan saja, maka kita akan kelelahan. Kita kehabisan tenaga sehingga akhirnya kita akan kalah dan kehilangan iman kita. Nah, musuh kita itu bukan manusia. Tetapi musuh kita adalah keinginan daging kita sendiri. Musuh kita adalah keinginan duniawi ini. Musuh kita adalah semua roh-roh jahat yang ada di udara. Iblis dengan semua pengikutnya. Itu adalah musuh kita yang harus kita kalahkan. Tuhan tahu bahwa kita tidak boleh hanya bertahan saja, tetapi juga harus maju menyerang untuk mengalahkan semua musuh-musuh kehidupan kita itu. Itu sebabnya dia memberikan selengkap senjata perang Allah kepada kita yang harus dipakai bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk maju menyerang dan mengalahkan musuh. Coba kita baca ayatnya, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah untuk kita pakai, ya. Nah, perhatikan, di sini dikatakan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Artinya bukan manusia, juga bukan binatang. Tetapi roh-roh di udara. Musuh kita juga bukan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa negara-negara yang ada di dunia ini. Tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu yang ada di udara. Yaitu roh-roh jahat, iblis dengan seluruh pengikutnya. Itu adalah musuh kita. Itu sebabnya orang Kristen tidak pernah diajar untuk memberontak serta melawan kepada pemerintahan yang sah, ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin di dalam negeri kita. Tetapi orang Kristen selalu diajar untuk tunduk, patuh, dan menghormati pemerintahan yang ada di negeri kita. Ya. Bahkan firman Tuhan juga mengajar kita untuk membayar pajak yang sudah ditetapkan menurut peraturan-peraturan dari pemerintah. Karena pemerintah yang Tuhan pilih untuk memerintah negeri kita, itu adalah pilihan Tuhan untuk mengatur kehidupan seluruh rakyatnya. Itu ditulis dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Nah, musuh kita bukan pemerintah yang ada di negara-negara dunia ini, bukan manusia. Tetapi musuh kita adalah semua roh-roh yang ingin menghancurkan iman kita. Dan kalau kita membaca dalam Efesus 6 ayat 10 dan ayat 11, di situ dikatakan ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lihat, Tuhan menyuruh kita tetap kuat dan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Apakah benar Tuhan menyuruh kita untuk bertahan? Benar, tidak salah. Tuhan menyuruh kita untuk tetap kuat dan tetap bertahan. Tetapi perintah Tuhan itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ada ayat-ayat selanjutnya yang menjelaskan bahwa Tuhan juga menyuruh kita bukan hanya untuk bertahan saja, tetapi juga untuk maju menyerang semua musuh-musuh kita, semua roh-roh jahat yang ada di udara itu. Efesus pasal 6 ayat 12, Tuhan menyatakan bahwa kita harus melawan musuh kita. Kalau dikatakan melawan, itu berarti kita harus aktif bertindak. Ya. Aktif bertindak untuk melawan atau menyerang kepada musuh. Kalau bertahan, itu adalah tindakan yang pasif, bukan aktif. Tetapi kalau melawan, itu adalah tindakan yang aktif, bukan pasif lagi. Nah, sekarang perhatikan, apa yang Tuhan katakan. Tuhan sudah sediakan selengkap senjatanya untuk diberikan kepada kita, untuk kita pakai, bukan untuk kita simpan, tapi untuk kita pakai, untuk melawan dan menyelesaikannya. Berarti melawan dan kemudian mengakhiri peperangan iman itu dengan kemenangan. Ada berbagai perlengkapan yang harus dipakai untuk bertahan, dan ada yang perlengkapan juga yang harus dipakai untuk menyerang. Ya, firman Tuhan katakan kita pakai ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu dipakai sebagai tempat untuk menyarungkan pedang. Tetapi sekaligus ikat pinggang itu merupakan tanda kesiapan
untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu maju berperang melawan musuh kita. Dan juga ikat pinggang ini untuk menambah kekuatan. Kalau kita perhatikan dalam perlombaan, pertandingan-pertandingan, mungkin orang-orang yang badannya besar-besar itu harus mengangkat atau menggulingkan ban-ban yang besar-besar atau beban-beban yang berat. Mereka selalu ikat pinggangnya untuk menambah kekuatan dia supaya siap untuk bertanding. Nah, perhatikan, ikat pinggang itu termasuk perlengkapan untuk bertahan. Kemudian baju sirah kebenaran. Ini adalah perlengkapan untuk bertahan juga. Dengan memakai baju sirah, kita bisa menahan tusukan tombak ataupun sabetan pedang dari musuh sehingga kita tidak sampai terluka. Ini menahan serangan dari musuh. Kemudian perisai iman. Ini juga perlengkapan untuk bertahan. Untuk menahan serangan semua senjata apapun dari lawan, baik itu pedang, tombak, tongkat, gada, batu, anak panah, atau apapun yang lainnya. Tetapi, sekali-sekali perisai itu juga bisa dipakai untuk menyerang musuh, untuk memukul lawannya. Jadi, ini adalah perlengkapan yang bisa dipakai untuk bertahan, dan sekaligus juga bisa dipakai untuk menyerang. Kemudian Tuhan berikan juga ketopong keselamatan. Ini adalah perlengkapan perang yang dipakai untuk bertahan, untuk melindungi kepala dari serangan senjata lawan yang ditujukan ke kepala kita. Kemudian ada lagi kasut kerelaan mengabarkan Injil. Ini adalah perlengkapan perang yang khusus karena secara tidak langsung bisa menambah kelincahan kita di dalam melangkahkan kaki di dalam peperangan. Kemudian ada lagi pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini adalah satu-satunya perlengkapan yang dipakai untuk menyerang musuh secara langsung. Sekalipun cuma satu senjata saja, tetapi ini adalah senjata yang paling sempurna. Ya, orang selalu mengatakan kalau pedang itu adalah raja senjata, ya. Kalau zaman dulu belum ada senjata api, hanya pedang, tombak, lembing, dan sebagainya, maka pedang ini merupakan raja senjata. Karena dari satu senjata ini bisa dipakai untuk berbagai macam gaya, untuk serangan, bisa dipakai untuk menusuk, bisa dipakai untuk memarang, bisa dipakai untuk memotong kepala, bisa dipakai untuk menguliti, dan yang lain-lainnya. Nah, firman Tuhan katakan pedang roh itu adalah firman Allah. Ini adalah senjata yang paling sempurna. Sebab pedang ini bukan pedangnya manusia, tetapi ini pedangnya roh Allah. Ya, lebih-lebih bukan pedangnya dari roh-roh jahat di udara. Ini pedangnya roh Allah. Dan karena ini adalah pedang roh, dan pedang roh itu adalah firman Allah, padahal firman Allah itu adalah pribadi Allah, itu sebabnya pedang roh ini merupakan satu-satunya senjata yang paling sempurna, yang paling hebat, yang paling dahsyat. Begitu dahsyatnya sampai bisa dipakai untuk melawan dan mengalahkan iblis itu sendiri. Contohnya ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan berbagai macam pencobaan setelah dia berpuasa 40 hari, ya. Di situ diceritakan iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan berbagai macam tawaran keindahan serta kesenangan duniawi. Dengan nikmatnya makanan enak yang bisa mengenyangkan perut yang sedang kelaparan. Ya. Iblis juga menawarkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan yang bisa ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Dan ini seringkali menjadi dambaan dan incaran dari semua manusia, kemuliaan, kehormatan, pangkat. Nah, Tuhan Yesus memakai pedang roh, yaitu firman Allah itu untuk mengalahkan iblis. Dia pakai firman Allah yang sangat ampuh itu, dan iblis kalah. Iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi pedang ini merupakan pedang yang luar biasa, ya, senjata yang sangat-sangat luar biasa, yaitu firman Allah, pribadi Allah sendiri. Dan bonusnya Tuhan katakan, Tuhan berikan doa.
Doa itu adalah perlengkapan untuk menyerap tenaga, menyerap kekuatan, menyerap kuasa Allah untuk masuk ke dalam hidup kita. Sehingga dengan kuasa Allah kita bisa menggunakan selengkap senjata perang ini untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk bertahan saja, tetapi Tuhan juga menyuruh kita untuk maju menyerang musuh. Itu sebabnya Daud pernah berkata bahwa Tuhan sudah mengajar tangannya untuk bertempur. Tuhan mengajar jari-jarinya untuk memegang senjata. Coba kita baca. Mazmur 144 ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Nah, Tuhan mengajar tangan Daud untuk bertempur, mengajar jari-jarinya untuk berperang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku. Dia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Kenapa kok Tuhan mengajar Daud untuk bertempur dan berperang? Kok tidak hanya bertahan saja? Ya karena Tuhan ingin supaya kita ini tidak hanya sekedar bertahan, tetapi harus maju berperang, maju menyerang musuh, dan mengalahkan musuh, menyelesaikan peperangan itu. Itu sebabnya Tuhan melatih kehidupan kita, tangan kita, untuk memegang senjata iman ini, senjata pedang roh ini, untuk bisa mengalahkan musuh. Dan Tuhan beri perlengkapan-perlengkapan untuk bertahan. Nah, perhatikan, hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Ya, kita hidup pada akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita untuk dibawa pulang ke sorga. Dan iblis tahu hal itu. Iblis tidak suka kalau kita selamat dan ikut di dalam pengangkatan nanti. Iblis lebih suka kalau kita ini ketinggalan dan binasa bersama-sama dengan dia di dalam hukuman kekal, di dalam lautan api. Iblis tahu bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi. Itu sebabnya iblis akan menggunakan seluruh akalnya, semua tipu muslihatnya, semua kelicikannya, maupun seluruh kemampuannya untuk segera mengalahkan kita dan membuat iman kita itu hancur berantakan sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, supaya kita binasa. Itu maksudnya iblis. Ya. Dia akan pakai berbagai macam cara untuk menyerang dan mengalahkan kita. Antara lain, dia pakai ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran-ajaran sesatnya. Iblis akan pakai lebih banyak lagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga, termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri saja, untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah yang sejati. Untuk apa? Untuk merusakkan iman kita. Kalau iman kita rusak, ya kita tidak akan percaya lagi kepada Tuhan Yesus dengan benar. Kita tidak akan mau lagi melakukan ajaran Tuhan dengan benar. Dan kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan dengan benar, ya kita akan gampang sekali membuang Tuhan dari kehidupan kita. Kita akan dengan mudah sekali menggantikan posisi Tuhan itu dengan uang, dengan pekerjaan, dengan semua kenikmatan yang ada di dunia ini, dengan popularitas dan yang lain-lainnya yang menyenangkan daging kita. Dan akhirnya nanti Tuhan yang akan menolak kita dan membuang serta membinasakan kita selama-lamanya. Nah, itu tujuan iblis dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat itu. Selain itu, dia juga akan pakai beban-beban kehidupan yang makin lama makin berat menekan kehidupan kita. Kita melihat sekarang dengan semakin majunya dunia teknologi, tenaga manusia menjadi makin tidak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Sebab sudah bisa digantikan dengan mesin-mesin, dengan robot-robot yang kerjanya lebih bagus, lebih cepat, dan tidak suka bikin aksi demo. Tidak ikut membuat
mengadakan aksi mogok yang merugikan perusahaan. Itu sebabnya makin lama makin banyak orang yang di PHK. Padahal kebutuhan hidup untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sekolah dan yang lain-lainnya tambah hari akan semakin meningkat. Kebutuhan semakin meningkat, tetapi lahan pekerjaan semakin sempit. Ya, persaingan menjadi semakin berat. Dan itu yang dibuat oleh iblis untuk menekan kehidupan manusia. Supaya manusia tidak lagi peduli kepada Tuhan. Dan mulai berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Berusaha untuk membuat hidupnya itu lebih nyaman. Dan tidak peduli kepada Tuhan. Ya, iblis akan pakai masalah-masalah, beban-beban kehidupan ini untuk menghancurkan iman kita. Masih ada lagi masalah-masalah yang lain. Baik itu masalah kesehatan tubuh, masalah dalam kehidupan berkeluarga, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam pertemanan, termasuk juga masalah di dalam pelayanan dan ibadah di gereja. Iblis akan pakai masalah-masalah itu untuk melemahkan iman kita. Bahkan kalau bisa menghancurkan iman kita. Dan kenyataannya usaha itu sudah banyak berhasil. Dan kita melihat ada banyak orang-orang Kristen yang kemudian undur dari Tuhan gara-gara ada masalah di gereja, masalah dengan teman, sepelayanan, dan yang lainnya. Itu adalah taktiknya iblis untuk menghancurkan iman kita. Selain itu masih ada kebencian dari manusia terhadap kita. Mungkin keluarga membenci kita karena kita menjadi anaknya Tuhan. Mungkin teman sepekerjaan membenci kita karena kita diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi iri melihat kita lebih sukses dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin orang yang tidak kenal kita pun bisa ikut-ikutan membenci kepada kita. Karena melihat hidup kita kok jauh lebih enak dibandingkan dengan kehidupannya. Dan masih ada banyak lagi persoalan hidup dan semua masalah yang dipakai oleh iblis untuk berusaha membuat kita menjadi lemah. Termasuk juga keadaan dunia yang semakin lama dibuat semakin indah, semakin menarik untuk dinikmati. Sehingga kita tidak lagi mementingkan ibadah di gereja untuk mencari Tuhan, tapi kita lebih mementingkan untuk menikmati semua keindahan dunia ini. Ya, mumpung kita masih hidup, katanya begitu. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh iblis untuk menyerang dan menjatuhkan iman kita, supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan dan binasa. Dan Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, ketika kita menghadapi serangan-serangan dari iblis ini, kita tidak boleh hanya bertahan saja, tetapi kita harus bertindak melawan, maju menyerang musuh, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang-pemenang iman. Ya, jadi jangan hanya sekedar bertahan, tetapi ayo bergerak maju menyerang musuh, mengalahkan musuh. Dan pagi hari ini kita akan coba belajar dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka menghadapi bangsa Filistin. Ini adalah sebuah kisah yang sudah sangat populer sekali. Ya, mungkin saudara sudah sangat hafal tentang cerita ini, yaitu tentang peperangan antara Daud melawan Goliat, ya, yang ditulis dalam 1 Samuel 17. Nanti dibaca di rumah ya seluruh Fatsal ini ayat 1 sampai dengan ayat 58. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Saya tidak akan bahas semuanya, saya hanya ambil beberapa poin saja. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin ini. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu jangan hanya bertahan saja, tetapi majulah menyerang. Ya. Jangan hanya bertahan saja, tetapi majulah menyerang. Coba kita buka Alkitab kita 1 Samuel 17. Ayat yang pertama, ayat yang keempat, ayat 10, 11, 16, 23, dan 24. 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Ayat 4,
Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat 23 dan 24, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Amin. Nah, pada saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Dan selama 40 hari mereka itu ditantang oleh Goliat untuk mengadakan duel antara jago Israel melawan dirinya, melawan Goliat sebagai jagonya Filistin. Tetapi tidak ada satupun juga jago dari Israel yang berani melayani tantangan Goliat itu. Sebab mereka merasa pasti akan kalah kalau melawan Goliat yang adalah seorang raksasa yang luar biasa. Nah, perhatikan, selama 40 hari bangsa Israel tidak lari meninggalkan medan peperangan. Ya, selama 40 hari itu mereka tidak lari meninggalkan medan peperangan. Tetapi mereka hanya bertahan saja di situ. Tidak berani maju menyerang musuh. Ya. 40 hari mereka hanya bertahan, tidak meninggalkan peperangan tapi juga tidak berani menyerang musuh. Apa akibatnya? Kalau mereka hanya bertahan saja, makin lama maka keberanian mereka juga akan makin hilang. Firman Tuhan katakan dalam ayat 24, sampai baru melihat munculnya Goliat dan mendengar suara tantangan dari Goliat, mereka semua sudah lari ketakutan. Ini akibatnya kalau mereka hanya sekedar bertahan dan tidak berani maju menyerang. Keberanian mereka, kekuatan mereka menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya mereka tidak berani menghadapinya, lari ketakutan. Nah, itulah yang akan terjadi kalau kita hanya sekedar tetap bertahan saja, tetapi tidak berani maju menyerang musuh-musuh kehidupan kita. Makin lama kekuatan kita akan makin berkurang, keberanian kita akan semakin berkurang, sampai akhirnya akan hilang sama sekali. Nah, kalau sampai hilang, ya berarti kita ini sudah kalah total. Sekalipun kita belum berperang, tapi kita sudah kalah total. Karena kita tidak berani mencoba untuk maju menyerang musuh. Kalau sampai hal itu terjadi, nanti kalau ada orang lain yang berani maju menyerang musuh, bukannya kita dukung, tetapi justru kita akan rendahkan dia, kita akan hina dia, kita akan olok-olok dia. Ya. Mungkin kita berkata, kamu ini sok jagoan ya. Sok jago, sok berani. Bukannya dibantu, bukannya didorong, tetapi justru dilecehkan. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Ketika dia mengatakan, aku berani maju menghadapi Goliat. Dia justru dihina, direndahkan, bahkan kakak-kakaknya sendiri ikut mencemoohkan dia. Ya. Kakaknya yang bernama Eliab, dia berkata, kamu tuh sok jagoan ya. Kamu ini cuma tukang angon kambing domba yang kecil loh. Kok sok jagoan, berani melawan Goliat. Ya. Sudah pulang sana saja, pulang ke bapak. Ya. Itu ditulis dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Kakak-kakaknya merendahkan dan menghina dia. Bahkan Raja Saul pun sebagai pemimpin tertinggi dari bangsa Israel juga menganggap rendah kepada Daud. Ketika Daud berkata kepada Saul, saya akan maju mengalahkan Goliat. Raja Saul berkata apa? Sudahlah, gak mungkin kamu ini bisa menang. Gak mungkin kamu bisa mengalahkan dia.
Kamu ini masih kecil. Sedangkan Goliat itu raksasa yang sudah terlatih pandai sekali berperang. Tidak mungkin kamu bisa kalahkan dia. 1 Samuel 17 ayat 33. Nah perhatikan. Kalau kita menjadi orang yang hanya sekedar bertahan, mempertahankan iman saja, tapi tidak berani maju menyerang musuh, mengalahkan musuh, maka nanti kita bukan hanya kehilangan keberanian kita, bukan kehilangan kekuatan kita saja, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang merupakan penghalang-penghalang bagi orang lain yang berani bertindak, maju menyerang musuh. Kita yang akan merendahkan orang lain, kita yang menghina dia, dan kita akan berusaha menjegal orang lain yang ingin bergerak maju ke depan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini Tuhan inginkan dan Tuhan ingatkan kita, jangan takut untuk maju menyerang musuh-musuh yang kehidupan kita yang ingin melemahkan iman kita itu. Jangan cuma bertahan tapi ayo maju. Mungkin saat ini yang menjadi musuh kita adalah masalah kesehatan kita. Atau mungkin masalah keuangan kita. Atau mungkin masalah rumah tangga kita yang belum mampu kita atasi masalahnya. Itu menjadi beban buat hidup kita, menjadi musuh yang ingin melemahkan iman kita. Dan mungkin kita merasa musuh kita itu terlalu berat, ya, terlalu besar, terlalu kuat. Nggak bisa kita lawan, apalagi kita kalahkan, nggak bisa. Mungkin saat ini kita mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan ingatkan, jangan biarkan ketakutan itu melemahkan iman kita. Sehingga kita hanya berani bertahan saja. Tidak berani maju menyerang dan mengalahkan musuh-musuh kehidupan kita itu. Jangan biarkan ketakutan itu membuat kita menjadi tawar hati. Ya, menjadi merasa tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sebab kalau hal itu terjadi, itu justru akan menghabiskan sama sekali kekuatan kita. Coba baca Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Terjemahan lama katakan, jikalau pada masa kesukaran, tawarlah hatimu, maka kuasamu pun akan lemah adanya. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata, don't give up and be helpless in times of trouble. Jangan menyerah dan tidak berdaya saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi masalah. Ayo hadapi semua masalah kehidupan kita. Semua musuh-musuh hidup kita itu bersama Tuhan Yesus. Majulah dan kalahkanlah semua musuh kita itu bersama Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada kita hari ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan katakan cukup kasih karuniaku bagimu. Bersama aku, walaupun kamu lemah, kamu akan menang. Itu sebabnya jangan takut menghadapi semua musuh kehidupan yang ingin menghancurkan iman kita. Dan jangan hanya bertahan, ya, jangan hanya bertahan saja, tetapi majulah menyerang dan kalahkan semua masalah kehidupan yang menyusahkan kita itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pelajaran yang pertama yang harus kita perhatikan dengan baik. Dan yang kedua, jangan pakai perlengkapan perang dari manusia, tetapi pakailah perlengkapan perang dari Tuhan. Ya. Jangan pakai pakaian perlengkapan perang dari manusia, tetapi pakailah perlengkapan perang dari Tuhan. Coba kita kembali 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. 1 Samuel pasal 17 ayat 38 sampai 40. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, perhatikan. Ketika Daud berkata kepada Raja Saul bahwa dia yang akan maju menyerang Goliat, maka Raja Saul memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. Dan Daud mencoba untuk memakai perlengkapan perang dari Saul. Dia pakai ketopong tembaga Saul, dia pakai baju sirahnya Saul, dan dia ikatkan pedangnya Saul di pinggangnya. Tetapi firman Tuhan katakan dia justru tidak bisa bergerak. Ya. Dia tidak bisa berjalan. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia lepaskan semua itu, ya, dan dia taruh kembali semua perlengkapan perang milik dari Raja Saul, dan dia pakai pakaiannya sendiri, ya, pakaian penggembalaannya, pakaian sebagai gembala itu yang dipakai. Dia ambil tongkat gembalanya, dia pakai senjata gembalanya, yaitu pengumban atau pengali-ali. Kemudian dia ambil 5 butir batu sungai yang licin dan dimasukkan di dalam bokcah, di dalam kantong gembalanya. Nah, dengan perlengkapan gembala ini, dia maju berperang melawan Goliat dan dia menang. Dia bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar, yang sangat menakutkan itu, dengan perlengkapan perangnya sendiri, bukan dengan perlengkapan perangnya Raja Saul. Ya. Apa yang dia pakai itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada dia sebagai seorang gembala. Nah, perhatikan, perlengkapan perang milik Raja Saul itu memang nampaknya hebat, kuat, dan kelihatannya bisa menjanjikan kemenangan kepada Daud. Tetapi itu tidak cocok untuk Daud, ya, tidak cocok untuk Daud. Kenapa? Sebab Tuhan sudah memberikan perlengkapan perang sendiri yang cocok untuk Daud, yaitu perlengkapan dari seorang gembala. Karena memang Daud adalah seorang gembala. Itu adalah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada dia. Walaupun perlengkapan perangnya Daud kelihatannya begitu sederhana, ya, tetapi itu cocok bagi Daud, ya, cocok bagi Daud. Itu sebabnya dia bisa bergerak dengan leluasa di dalam menghadapi musuhnya. Dan dia bisa menggunakan kehebatannya untuk mengalahkan musuh yang begitu luar biasa. Perlengkapan perang yang Tuhan berikan kepada Daud adalah perlengkapan seorang gembala. Dan itu adalah perlengkapan perang yang sudah dibuktikan kehebatannya oleh Daud. Berkali-kali dia dengan menggunakan perlengkapan sendiri itu, dia bisa mengalahkan musuh-musuh yang hebat. Singa, beruang yang ingin mencabik-cabik dombanya. Dia bisa kalahkan, dia bisa bunuh singa dan beruang itu. Hanya dengan perlengkapan yang Tuhan berikan kepada dia yang begitu sederhana. Ya. Nah, perhatikan sekalian, apa artinya ini bagi kita? Secara umum, Tuhan sudah memberikan perlengkapan perangnya kepada kita. Seperti yang tadi ditulis dalam Efesus 6 ayat 10-18 tadi. Namun, keadaan tubuh dan kemampuan setiap orang itu pasti berbeda-beda, ya kan? Pasti beda-beda. Ada yang badannya kecil tapi kuat. Ada yang badannya kelihatan besar tapi lemah. Ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya lebih pendek. Ada tangannya yang pendek, ada tangannya yang lebih panjang. Nah, Tuhan memberikan perlengkapan perangnya secara khusus kepada setiap pribadi kita. Sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kemampuan kita, seorang demi seorang. Ya, jadi Tuhan memberikan itu pasti dicocokkan dengan keadaan kita, supaya kita mampu menggunakannya dengan maksimal. Kalau saya bicara ini, saya ingat putra dari Bapak Hari, ya Bapak Hari Prayitno, Hansel. Sejak kecil dia sudah hobi main golf, ya, main golf. Suka sekali main golf. Nah, ketika dia masih kecil, tentu saja stick golf yang dijual di pasaran itu terlalu besar buat dia. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya
memesankan khusus stick golf yang ukurannya cocok untuk dia waktu kecil itu. Dan dengan stick yang khusus ini dia mulai bermain golf. Nah, sekarang dia sudah menjadi dewasa, menjadi besar, jadi tinggi. Dia tidak pakai lagi stick golf yang kecil yang dibuatkan khusus untuk dia. Tapi dia pakai stick golf yang umum yang ada di pasaran. Dan dia bisa menjadi juara berkali-kali dalam berbagai macam turnamen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ketika dia masih kecil, dia dibuatkan stick golf yang ukurannya cocok untuk dia. Itu yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, Tuhan kita itu jauh lebih bijaksana daripada ayah manapun juga, ya. Dia tahu kapasitas dari setiap orang. Dia tahu kemampuan kita masing-masing. Dia tahu dengan sangat akurat sekali. Itu sebabnya kalau dia mau memberikan sesuatu kepada kita, dia pasti akan memberikan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Supaya apa yang dia berikan kepada kita itu paling cocok, paling pas buat kita. Apapun itu juga bentuknya, ya. Entah itu talenta, entah itu kemampuan, entah itu kebutuhan hidup, atau apapun juga. Sama seperti yang ditulis dalam Matius 25. Coba baca ayat 14 dan 15. Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, di sini ceritakan tentang Tuhan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka, diberikan sesuai dengan kesanggupan, dengan kemampuan masing-masing. Tuhan kita itulah Tuhan yang sangat bijaksana. Kalau dia memberikan apapun dalam kehidupan kita, itu pasti cocok untuk kita. Pasti yang paling pas untuk kita. Itu sebabnya, kalau dia memberikan perlengkapan perangnya kepada kita, pasti juga dia akan memberikan sesuai dengan keadaan dan kondisi kita, kemampuan kita masing-masing. Contoh, ya, sama-sama diberi baju sirah. Tapi karena tubuh kita lebih panjang, lebih tinggi, lebih besar daripada orang lain, ya tentu Tuhan memberikan baju sirah yang ukurannya mungkin XL. Orang yang badannya lebih kecil dikasih ukuran mungkin S atau M atau L. Nah, kita yang lebih besar, ukurannya diberi yang lebih besar, XL. Itu contoh. Ya. Mungkin tangan kita ini lebih kuat dibandingkan teman yang lainnya. Tangan teman kita lebih kecil, lebih lemah. Dia tidak akan diberi pedang yang sama besarnya dengan pedang kita. Dia pasti akan diberi pedang yang lebih kecil, yang lebih ringan, yang bisa digunakan dengan maksimal untuk berperang. Sedangkan kita mungkin diberi pedang yang lebih besar, sama-sama diberi pedang, tapi mungkin ukurannya berbeda. Ya. Nah, ini contoh saja. Intinya adalah, kalau Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita, pasti yang paling pas buat kita. Kalau Tuhan memberikan perlengkapan perang kepada kita, itu juga yang paling cocok untuk setiap pribadi kita. Sehingga bisa kita pakai dengan nyaman, dan bisa kita pakai untuk berperang, melawan musuh dan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya kita tidak boleh menggunakan perlengkapan perang dari manusia yang lain. Setiap orang diberi perlengkapannya sendiri oleh Tuhan. Ya, walaupun perlengkapan perang dari Saul kelihatannya hebat, tapi tidak cocok untuk Daud. Itu sebabnya Daud tanggalkan itu. Dia pakai perlengkapan perang yang diberikan oleh Tuhan khusus untuk dia sebagai seorang gembala. Justru dengan perlengkapan perang yang sederhana itulah Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu hebat. Tapi ingat, Daud mengalahkan bukan hanya sekedar karena hebatnya atau cocoknya pakaian perlengkapan perang saja. Tetapi yang lebih utama, dia menjadi kunci kemenangan dan menjadi rahasia kemenangan dari Daud adalah karena dia tidak memakai kehebatannya sendiri. Dia pakai kehebatan Tuhan
Itu yang menjadi kunci kemenangan dan jaminan kemenangan bagi Daud dan juga bagi kita. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Daud bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang dengan perlengkapan perangnya sendiri, dan dia tidak menggunakan alat perangnya Saul. Dan bukan karena memang Daud itu hebat, tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Itu kuncinya. Ya, coba baca 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, Daud berkata pada Saul, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, dari cakarnya beruang. Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan Goliat orang Filistin itu. Nah, jelas ya, sumber kekuatan Daud, sumber keterampilan, keahlian Daud di dalam menggunakan senjata pengumbannya, bahkan sumber kekuatan di tangan Daud, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber segala-galanya yang memberikan kemenangan kepada Daud. Dan Daud yakin akan hal itu. Bahkan dia sangat mempercayai kekuatan Tuhan sebagai sumber kemenangannya. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan Goliat di medan peperangan, maka kuasa dan kekuatan Tuhanlah yang dia beritahukan, dia pamerkan kepada Goliat. Coba baca, pasal 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, amin. Perhatikan, Daud berkata kepada Goliat, dia katakan kamu mendatangi aku dengan senjata yang begitu luar biasa, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia katakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuhan yang akan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah peperangan. Dan Dia yang mampu menyerahkan kamu ke tangan kami. Lihat saudara, berulang kali Daud menonjolkan di depan Goliat maupun di depan semua orang, kalau Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepadanya. Dan memang benar-benar Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada Daud. Sehingga Daud bisa memenggal kepala Goliat dengan menggunakan pedangnya Goliat sendiri. Ya, 1 Samuel 17 ayat 51. Di sini kita diingatkan, Tuhan sudah memberikan perlengkapan perang milik Tuhan kepada kita, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itu sebabnya jangan iri terhadap perlengkapan perang yang dipakai oleh teman kita, oleh orang lain. Karena itu enggak cocok buat kita. Ya, cocok buat dia tapi tidak cocok buat kita. Jadi enggak usah iri terhadap perlengkapan perang yang Tuhan berikan kepada orang lain. Juga jangan anggap perlengkapan perang yang Tuhan berikan pada kita dan yang kita pakai itu lebih rendah dibandingkan milik orang lain. Karena Tuhan selalu memberikan paling pas untuk setiap pribadi kita. Juga jangan anggap perlengkapan kita yang jauh lebih hebat daripada milik orang lain. Masing-masing orang diberi sesuai dengan kondisinya. Tidak ada yang lebih jelek, tidak ada yang lebih baik.
Semua yang terbaik itu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Itu sebabnya kalau Tuhan memberikan pakaian perlengkapan perang ini pada kita, pakailah. Dan pakailah itu bukan hanya untuk bertahan, tetapi pakai untuk menyerang musuh. Supaya kita bisa mengalahkan musuh-musuh yang ingin menghancurkan iman kita. Terimalah perlengkapan perang dari Tuhan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan sekarang gunakan itu untuk maju berperang. Namun ingat, jangan menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi pakailah kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kehebatan diri kita. Tapi andalkan kehebatan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap peperangan iman kita. Sebab kemenangan itu hanya ada dari Tuhan. Tidak ada dari yang lainnya, hanya dari Tuhan. Baca Ulangan 20 ayat 3 dan 4. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 3 dan 4. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan yang akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Jadilah orang yang disayang oleh Tuhan seperti Daud, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang selalu mengagungkan Tuhan, dan yang diurapi oleh Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberikan kemenangan itu kepada kita, kalau kita mau menjadi seperti Daud. Ya, dalam Mazmur 20 ayat 7 dan 9, 7-9 di sana dikatakan, Daud kata, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bukan dengan kekuatan, dengan kehebatan manusia yang ada di dunia ini. Tapi dengan kuatannya Tuhan sendiri. Dengan tangan kanannya Tuhan. Orang lain boleh memegahkan perlengkapan perang yang ada di dunia ini. Boleh memegahkan kehebatannya sendiri-sendiri. Tapi semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus bermegah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah satu-satunya pribadi yang mampu memberikan kemenangan kepada kita. Coba baca Amsal 21 ayat 31. Kitab Amsal pasal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Walaupun kuda itu hebat, diperlengkapi dengan berbagai macam perlengkapan perang yang hebat, tidak menjamin kemenangan. Yang menjamin kemenangan adalah Tuhan, karena kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya bersama Tuhan kita tidak akan pernah kalah. Kita tidak akan pernah jatuh tergeletak, tapi kita akan tetap bangun, berdiri, dan tetap tegak. Sekali lagi, kemenangan itu bukan disebabkan karena kehebatan kita. Bukan disebabkan karena hebatnya perlengkapan perang yang kita pakai. Tetapi disebabkan karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Sebab kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya. Itu sebabnya kalau kita menghadapi musuh-musuh hidup ini tidak usah takut. Ya. Jangan hanya bertahan, tapi ayo maju, serang kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kita pasti bisa mengalahkannya karena Tuhan sudah memberikan perlengkapan perangnya kepada kita yang cocok untuk diri kita. Dan Tuhan memberikan kekuatannya, kuasanya kepada kita. Ya, itu sebabnya andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam peperangan iman ini. Kita harus ingat bahwa hidup ini seperti medan laga. Bagaikan medan pertandingan iman. Bagaikan medan peperangan iman. Dan musuh kita itu banyak, bertebaran di sekitar kita.
Dan semua musuh kita berusaha untuk menghancurkan iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ada roh-roh jahat, ada kuasa-kuasa kegelapan, ada iblis, ada masalah-masalah kehidupan, ada kebutuhan-kebutuhan hidup, ada daya tarik dosa, ada daya tarik kesenangan duniawi, ada tipu muslihatnya iblis, ada pengajaran-pengajaran sesat dan berbagai macam yang lainnya yang ingin merusakkan iman kita supaya kita binasa di dalam hukuman Tuhan. Namun firman Allah hari ini mengingatkan, sekalipun ada banyak musuh yang ingin menyerang dan menghancurkan kita, kita tidak boleh takut, ya. Dan kita tidak boleh hanya bertahan saja, tapi kita harus maju menyerang balik kepada musuh-musuh kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, kalau kita hanya bertahan, lama-lama kita jadi lemah. Kekuatan kita akan terkuras habis dan kita kalah. Itu sebabnya jangan cuma bertahan, maju menyerang kembali. Jangan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatannya Tuhan. Ya, pakai selengkap pakaian perang Tuhan yang diberikan kepada kita. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan mengabarkan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan jangan lupa, hisap kekuatan dan kuasa kemenangan itu dari doa dari Tuhan melalui doa-doa kita. Agar kita benar-benar bisa mengalahkan semua musuh kehidupan yang ingin membinasakan kita. Dengan kuasa Tuhan kita bisa meraih kemenangan atas semua Goliat-Goliat yang ingin menghancurkan kita. Ingat, kemenangan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tinggal kita bertindak, kita melangkah, kita maju menyerang musuh bersama Tuhan, dan kita akan meraih kemenangan itu di tangan kita. Mari kita baca sebagai ayat terakhir, Ulangan 1 ayat yang ke-21. Kitab Ulangan pasal 1 ayat 21. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Jangan takut, jangan patah hati. Jangan tetap bertahan, ayo tetap maju menyerang dan mengalahkan musuh-musuh hidup kita. Dan raih kemenangan itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah siapkan kemenangan bagi kita. Amin.